dana transfer dari pusat. Itu kemudian ngepul di Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian dibagi nih. Batu berapa, Ngawi berapa, Madiun berapa, Surabaya berapa. Terserah dari provinsi. Nah, pasca keputusan keputusan nasional itu opsi pajak nggak bisa begitu. Di mana tempat orang berkendara banyak itu dapat banyak. Contoh misalnya Surabaya ya jutaan yang punya motor. Iya. Tapi yang Ngawi misalnya, mohon maaf nih ya, kira-kira ya paling kira-kira 100.000, 200.000 lah ya. Di sini jutaan loh motor di sini, motor di mana, di Surabaya. Nah, kalau misalnya dana transfer dari pusat ini kemudian dikasih ke provinsi, provinsi bisa mengimbangi nih. Pacitan karena sedikit kasih banyak deh. Surabaya yang banyak ya kasih dikit untuk pemerataan. Sekarang nggak bisa, Bos. Di mana tempat banyak kendaraan ya harus disupport banyak karena jalannya semakin banyak rusak, butuh banyak infrastruktur, kayak gitu. Perekonomiannya ini nggak stabil karena banyak faktor stabil itu. Yang pertama SDM, yang kedua infrastruktur, yang ketiga soal pendidikan. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Kalau dia nggak sukses, bisa jadi karena faktor pendidikan. Bisa jadi karena memang SDM-nya. Jadi selain pendidikan juga SDM ini penting. SDM maksudnya kemalasan. Gitu-gitu lah ya. Dia ini yang ketiga kaitan dengan infrastruktur. Bagaimana melindungi penduduk kaitan dengan regulasinya, kemudian pemasaran dari produknya, lalu memotivasi masyarakat untuk berusaha. Ini faktor-faktor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dijawab? Ini tadi pas nata kamera, jadi nggak sempat jawab ini. Yang menjawab saya doakan rezekinya lancar, Amin. sehat walafiat, ya Allah, amin amin amin. Baik, selamat datang Bapak Muhammad Ashari, SHIMM, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur di podcast Kios Koran di siang hari ini. Bersama saya Nilu Rara, Bapak mohon izin, mohon kenal juga. Bapak Ashari ini saya manggilnya apa nih Pak? Bapak Mas aja dong. Mas Ashari. Mas Ashari atau Mas Har? Mas Ari aja. Mas Ari. Oke. Ini berarti kalau di luar sana teman-teman manggilnya Mas Ari. Mas Ari ya, teman-teman kalau misalnya ketemu di jalan jangan lupa disapa Mas Ari. Ojo Pak tah. Biar kita ngobrolnya santai gitu kan. Kopiah saya aku copot ini kalau terlupa terus. Iya. Nah kan, bener kan, anggota DPRD Jawa Timur itu sebenarnya nggak galak-galak, malah lucu-lucu ya kan. Kita ngobrol santai di sini ya. Ada Mas Ari di sini yang nantinya kita akan membahas seputar keuangan karena kan di Komisi C ini membidangi soal mencari uang. Tentang uang dan uang lagi-lagi. Betul ya Pak Ari ya? Mas Ari aja. Oke. Mas Ari, hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Mbak sama Mbak Rara? Mbak Rara. Mbak Rara, terima kasih. Mbaknya apa kabar hari ini? Aduh cantik banget. Baik ya Mbak ya. Mohon izin ya Mbak, saya ngajak ngobrol dulu sama Mas Ari ya Mbak ya. Saya sewa 30 menit enggak apa-apa ya Mbak ya. Kalau saya kok nggak ditanya? Enggak. Mas Ari, tadi dari mana ini? Dari Dapil, dari Madiun ya. Nah, aslinya mana sebelum kita Saya asli Surabaya, lahir Surabaya. Asli Surabaya, dapilnya Madiun, Kota Nganjuk. Gadis. Kota Gadis. Saya juga orang Madiun, Pak. Oh ya, Madiun Mas, mana? Saya yang Dumpil. Ya, Dumpil itu itu tol perbatasan itu. sih, perbatasan antara Madiun Ngawi, Kwadungan. Kewadungan Ngawi itu. Itu Ngawi Maksudnya Kewadungan Ngawi. Soalnya turunnya itu tol Dumpil. Madiun, Dumpil langsung kanan yang rumahnya Kirun Mbak itu. Kirun. Gitu. Oh, orang Madiun. Gitu, Salam ibu kenal. saya. Salam kenal. Berarti Mas Ari aslinya mau arek Surabaya. Surabaya. Wanita. Wanita, iya salam satunya li. Iya. Wani ya kan. Dapilnya Madiun Nganjuk. Berarti sebelumnya ini Mas Ari apakah memang sejak dulu itu sudah terjun ke dunia politik? Enggak. Jadi background saya itu diawali ya usaha ya. Sering usaha lah.
sering naik juga sering turun. Namanya Di usaha. gunung mana itu? Sering naik, sering turun. Juga sering naik gunung. Jadi apa ya? Karena dulu sering bergumul di organisasi, banyak teman, banyak sehingga pada saatnya lah kemudian masuk di partai politik. Tahun berapa itu? Saya di PKB itu 2010-an ya. Tapi nggak masuk, hanya ya Di luar. teman gitu ya. Baru 2024 kemarin kita serius untuk jadi anggota legislatif ya. Wakil dari suara rakyat ya, Betul. Mas Ari ya. Berarti baru tahun 2024 kemarin ini. Ya, Baru baru di jabat ini. DPRD Ya, Jawa Timur. iya. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu usianya berapa ini? Saya 42, 83. 42. Berarti masih muda. Kelahiran 83. 42 ya. Kalau 83 berarti 42. Ya, usia yang matang lah kira-kira. Asik. Anjay. Karena digoreng, mateng, dipaem menurut saya. Mas Ari, rumahnya Ya. di Surabaya mana? Saya biasa domisili di Gunung Anyar, dekat sini. Lah, Tapi lama. Tonggokui berarti. Tapi lama nggak di situ, saya sering ke Dapil. Oh, seringnya malah ke Madiun. Sejak dilantik, dipercaya oleh masyarakat, lalu dilantik oleh Kemendagri, September, sering ke Dapil, ke Nganjuk, ke Madiun, Surabaya begitu. Lebih sering ke Madiun ya, karena Madiun lebih ini sih, ya lebih maju. Iya sih, Madiun lebih mecel lah ya. Lebih pedes. Lebih Lah mecel ya, kan ini pedes. Iya, lebih mecel ya. Emang benar, emang di situ kan makanan favoritnya pecel. Mbak Rara ini saya kagok, saya mau dibuat apa ini ya pusing. Mau serius kayak apa gitu kan? Saya tahu nih coba-coba apa gitu. Kok ngerti sih, Mas? Tenang ya, Mas. tenang. Oke, background dari Mas Ari sendiri berarti memang sudah terjun ke dunia politik dari tahun 2010. 10. Bukan terjun sih, maksudnya kayak Ya berteman di sana, berteman, pun di sana. mencari Ya. ilmu di sana gitu kan. Tapi selain menjadi anggota DPRD, kegiatannya apa? Satu selain di DPR saya usaha. Dulu punya taksi tapi bangkrut. Kena Covid kan. Oh, baru-baru kemarin berarti ya Mas ya? Ya 2021, 22. Karena dulu nggak ada orang yang apa ya. Jangankan naik taksi, keluar rumahnya nggak boleh. Itu ekonomi di Indonesia kan Hancur itu. hancur. Makanya naik terus turun gitu. Jadi dulu ada namanya dana desa. Iya. Dana desa itu setiap desa diberi kurang lebih 800 sampai 1 miliar. Rata-rata ya. Ada yang 600 sih, ada yang sampai 1,2 gitu. Nah, itu kalau nggak didampingin itu bisa terkutip kok bahasanya sembrono. Sembrono ya apa ya? Ya saya nanya sendiri lah Iya, ya. iya. Mun bahasa Maduranya nyaman. Duh, kok bisa bahasa Madura ini? Ya kan Surabaya tonggone Madura. Saya nggak bisa bahasa Ya iso Madura. skondi-skondi lah. Berarti ada keluarga dari Madura juga enggak? Nggak. Oh, enggak ada. Teman banyak. Selain Cuman itu ya. berarti pergelutannya ya politik, bisnis gitu ya. Iya. Baik, sekarang kita memasuki tema hari ini ya kan. Komisi C ini kan membahas keuangan ya, Mas Ari ya. Kita akan membahas terkait menjaga stabilitas ekonomi daerah yang dimana kalau bisa pajak tidak naik tapi pertumbuhan tetap terjaga. Nah, ini kan pastinya merupakan suatu tantangan gitu kan, sekaligus peluang bagi pemerintah daerah termasuk di Jawa Timur. Mungkin Mas Ari bisa sedikit menceritakan tentang kondisi ekonomi yang ada di Jawa Timur saat ini, pertumbuhan dari PDRB, inflasi, dan juga sektor yang paling mendorong saat ini. Oke. Jawa Timur itu multi talent. Bisa dibayangkan ya, selain infrastruktur punya laut, Iya. punya gunung, Pertanian juga ya, ada. pertanian ya. Nah, secara infrastruktur sebenarnya saya lengkap sekali dibanding dengan provinsi yang lain. Kalaupun mau ekspor, mau impor, bisa lewat laut. Nah, bandara juga banyak. Maka sebetulnya lebih stabil, kemudian perekonomian tumbuh lebih baik. Kalau nggak salah di tahun ini 5% ya dari PDRB Jawa Timur. Nah, yang paling mendorong Jawa Timur ini adalah sandang pangan itu supporting nasional soal pertanian. Ngawi Iya. itu daerah paling utama ya. paling Nomor utama satu
penyumbang terbanyak. terbanyak Ya, beras, kayak beras, gitu. padi. Artinya bahwa sesungguhnya Jawa Timur masih di angka aman. Hanya saja memang keterlambatan ini kan nasional, tidak Jawa Timur. Maka memang perlu inovasi, perlu pemikiran, perlu gagasan yang selain sustainable juga harus banyak inovasi yang harus dihasilkan dari sini. Kalau menurut Mas Ari sendiri pentingnya dari PDRB itu apa? Mengetahui soal penduduk, Mbak. Semakin banyak penduduk nih. Kalau kemudian perekonomiannya ini nggak stabil karena banyak faktor stabil itu. Yang pertama SDM, yang kedua infrastruktur, yang ketiga soal pendidikan. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Kalau dia nggak sukses, bisa jadi karena faktor pendidikan. Dia nggak sukses dalam arti survive ya. Bisa jadi karena memang SDM-nya. Jadi selain pendidikan juga SDM ini penting. SDM maksudnya kemalasan. Iya. Gitu-gitulah ya. Dia pokoknya enak ini Mas, Iya, tak terima. enak rebahan lah ya, Netflix Rebahan. Maker ya. Nah, yang ketiga kaitan dengan infrastruktur. Bagaimana melindungi penduduk kaitan dengan regulasinya, kemudian pemasaran dari produknya, lalu memotivasi masyarakat untuk berusaha. Ini faktor-faktor ini. Kita mempromokan produk apapun kalau SDM-nya nggak punya Greget. ya jiwa untuk suami tok misalnya gitu, ya nggak bisa. Nah, tentu ini dibarengi dengan pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi dari sisi soal SDM. Nah, kenapa ini penting mengetahui kalau misalnya banyak lulusan S1 ekonominya ini kok melemah, ada yang keliru nih. Lalu kemudian ternyata juga SD-nya banyak, tapi kok ekonominya masih ya. Ini apa yang pengaruh ini? Ya, contoh saya bukan soal ini ya, soal rasis ya. Di Madura itu banyak sekali orang yang lulusannya nggak tinggi, tetapi mereka sukses loh. Karena satu hal, dia nekat. Dia berani, dia bahasanya dia orang lain tahu apa, kira begitu lah ya. Wong liya ngerti apa. Pokoknya biasanya aku yang burine trek-trek gitu. Wong liya ngerti apa. Nah, berarti sebenarnya ini kan banyak masyarakat yang masih awam ya, Mas Ari ya, terkait PDRB. Sebenarnya PDRB itu dengan pertumbuhan perekonomian itu sama apa beda sih? Beda ya. PDRB lebih ke akumulasi, mulai pendidikan, mulai jumlah penduduk gitu. Nah, perekonomian ini kaitan dengan stabilitas ekonomi, stabilitas berupaya, berusaha, stabilitas perizinan macam-macam. Nah, ini berbeda Mbak. Ini lebih fokus yang PDRB lebih ke umum ya. Ya untuk penduduk ini yang meninggal berapa tahun ini, yang lahir berapa tahun ini. Kan mesti silih berganti tuh. Yang pensiun berapa nih, sebetulnya pangsiun. Sing pangsiun piro. Maka pasti ada rekrutmen ini, ada generasi penerus, generasi muda, generasi ini. Itu tujuannya untuk stabilitas. Berapa orang yang lulus sekaligus berapa orang yang selesai bekerja, berapa orang yang meninggal, berapa yang sudah berumur sekian. Nah, semua itu akan berimplikasi kepada pertumbuhan. Kalau ini insya Allah maju lah Indonesia ini, karena sekolah udah banyak yang beasiswa kan. Medsos sudah jalan. Artinya mohon maaf nih, yang generasi tua kan kolonial ya. Ini sudah mulai hampir inilah ya. Punah. Nggak boleh ngawur ya. Harus regenerasi. Ya harus sih. Kalau bisa ya dua-duanya tetap jalan. Yang sudah, maksudnya sudah kolonial ini menjadi mentor-mentor. Betul. Yang generasi-generasi muda ini menjadi penerusnya, seperti itu. Baik, untuk tema kali ini kan kita menyebut bahwa pajak tidak naik. Nah, menurut Mas Ari sendiri, apakah itu realistis dalam kondisi keuangan daerah? Dan bagaimana Komisi C ini melihat kemampuan terbeban dengan pajak tanpa kenaikan? Iya, mestinya pajak naik. Harusnya. Karena apa? Secara fiskal, kebutuhan program Masa Jawa Timur harus terpenuhi. Maka salah satu yang menjadi faktor utama pajak. Kalau pajak ini ditetapkan terus, kemudian
nggak naik atau bahasa perbankan itu apa Apa sih? Flat. flat. Flat, oh, Nah, iya, kalau iya. flat, maka ya program nggak bisa akselerasi. Maka perlu kenaikan pajak. Tetapi pajak ini kan nggak bisa semena-mena dinaikkan. Kita harus butuh namanya faktor sosial, faktor ekonomi, kemudian faktor apa ya daya beli, faktor lain-lain ya, nasional, internasional. Ini sangat mempengaruhi. Kalau pajak dinaikkan, lalu wong-wong loh sih pancet. Iya. Malah bahkan misalnya beberapa perusahaan tutup PHK kan kasihan ini. Maka tidak naik itu langkah yang tepat menurut saya. Pilihan terakhir. Hanya saja tinggal mengurangi program yang prioritas. Iya, Gitu. soalnya kalau pajak naik pasti nanti takutnya rame, Iya, rame. lagi ya Karena politik kan. nggak stabil, belum stabil. Ya kalau pajak naik ya agak rawan juga ini kan. Karena kondisi ekonomi kita saat ini ya Naik turun. Kayak Mas Ari tadi hobinya naik gunung. naik turun. Naik turun. Iya, naik turun gunung maksudnya. Iya. Nah, ini kan data ini menyebut bahwa ada defisit PAD karena diskon pajak daerah, Mas Ari. Nah, ini bisa dijelaskan ke teman-teman di sini mungkin diskonnya itu kenapa dan apa dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Ya, jadi pas 2025 keputusan nasional ada namanya pajak option pajak. Itu kita kehilangan 4 triliun. Kehilangan. Yang skemanya biasanya begini. Dapat dana transfer dari pusat. Itu kemudian ngepul di Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian dibagi nih. Batu berapa, Ngawi berapa, Madiun berapa, Surabaya berapa. Terserah dari provinsi. Nah, pasca keputusan keputusan nasional itu option pajak nggak bisa begitu. Di mana tempat orang berkendara banyak itu dapat banyak. Semakin banyak kendaraan, Betul. semakin naik. Nah, ini nggak adil nih. Iya. Contoh misalnya Surabaya ya jutaan yang punya motor, Iya. tapi yang Ngawi misalnya, mohon maaf nih ya, yang Madiun, yang Pacitan misalnya, paling Nggak ada setengahnya mungkin. Iya, kira-kira ya paling kira-kira 100.000, 200.000 lah ya. Di sini jutaan loh motor di sini, motor di mana, di Surabaya. Nah, kalau misalnya dana transfer dari pusat ini kemudian dikasih ke provinsi, provinsi bisa mengimbangi nih. Pacitan karena sedikit kasih banyak deh, Surabaya yang banyak ya kasih dikit untuk pemerataan. Sekarang nggak bisa, bos. Yang kaya semakin kaya, Yang Yang miskin. yang miskin ya kasihan deh lo, kira begitu ya. Nah, ini buat saya memang plus minus. Ada satu sisi memang kita nggak adil, tapi satu sisi ya harus begitu kebijakannya. Di mana tempat banyak kendaraan ya harus disupport banyak karena jalannya semakin banyak rusak, Iya. butuh banyak infrastruktur, Iya. kayak gitu. Plus minus lah ya. Iya. Strateginya apa yang diterapkan? Kalau begitu maka provinsi memberikan subsidi, banyak hibah, banyak bantuan yang diberikan kepada kabupaten kota yang minus tadi itu. Jalan dikelontor lagi, Pak PJU dikasih lagi untuk ngimbangin ini, ngimbangin Surabaya itu 3 juta sekian masyarakatnya. Coba tanya, siapa yang nggak punya motor? Nah, satu keluarga ada 5 ya 5 semua Bisa jadi bisa pakai 5. motor. Kalau digelontor terus berarti nggak mandiri dong, Pak. Gimana? Nggak akan mandiri berarti kabupatennya kalau digelontor terus. Bahasanya bukan stimulus ya, bahasanya bukan bantuan. Nah, kalau terus bergelontor betul kan jenengan tadi itu pasti akan manja mereka. Nunggu transferan. Ya kayak kita ini nunggu transferan. Oke, ini kalau ngomongin salah satu solusi Komisi C ini Mas Ari kan salah satunya adalah optimalisasi aset daerah dan juga BUMD. Nah, ini mungkin bisa diberikan contoh yang spesifik potensi aset yang belum tergarap Ya. di tahun 2025 ini kan pasti Banyak, banyak yang nganggur. Nganggur Mbak, itu pasti nganggur. Saya coba dicek aja di webnya Apa BKAD namanya. Apa? BKAD, Badan BKAP. BKAD, pengelola keuangan aset daerah. Nah, di situ itu sudah muncul tanah milik Pemprov di mana saja, berapa ukurannya, itu ada di situ. Nah, ternyata banyak yang juga nganggur. Nah, itu kalau dimaksimalkan, minimal buat pasar pasar minggu lah misalnya itu. Atau di desa-desa itu ada namanya
apa ya, kalau malam minggu itu ada hiburan rakyat, monggo lah dipakai itu, toh juga ikut retribusi kan, Iya. jangan bayar kan, lah kayak gitu-gitu. Memang pemerintah provinsi hari ini sih, saya memang berkali-kali menyampaikan di rapat-rapat dengar pendapat, hearing sama mereka ini, saya sampaikan harus maksimal, itu dimaksimalkan. Eman rugi kalau nggak Eman, itu. karena kan ada berapa kira-kira di sana? 1000-an mungkin? Lebih. Aset, lebih ya? Lebih. Wow, itu nganggur. Nganggur. Kalau misalnya itu semuanya bisa dioptimalisasikan untuk menjadi suatu karya lah ya, maksudnya yang tanah kosong dibuat bangunan, kafe, Iya. tempat hiburan yang kayak Terus liburan-liburan kayak buat gitu kan. nongkrong apa Buat bisa. nongkrong itu kan bisa sebenarnya. Apalagi potensinya bagus-bagus atau bagaimana Mas Ari? Ya memang lokasi ya, di Jawa Timur ya. Di Malang itu ada tengah-tengah ya, ada hutannya. Di mana di Madiun itu saya lihat kota malah itu gede banget. Tapi kan enak malah justru kalau misalnya yang di Malang tadi ada hutan-hutannya kan bisa dibuat kafe hutan ya, forest gitu betul. kan. Ya tinggal mengkrit aja kan ini. Nah ini mestinya pemerintah provinsi harus lebih inovasi, lebih inovatif untuk menyampaikan ke publik, sekaligus membuat kira-kira buat apa ya ini. Supaya investor-investor ini kan pasti di Jawa Timur kan banyak sekali gitu kan Mas Arya yang membutuhkan tempat, entah itu untuk apa sih, liburan keluarga, apa sih, tempat-tempat Ya, tempat hiburan iya, tempat rest lah ya, tempat istirahat, tempat ngobrol, tempat nongkrong, tempat untuk ya memadu kasih, Iya. tempat untuk berlibur, tempat makan, banyak itu bisa dimaksimalkan. Nah, kalau ada resiko nggak sih Mas Ari jika pendapatan dari transfer pusat seperti dana alokasi umum ataupun yang khusus, dana bagi hasil dan lain sebagainya itu berkurang, dan antisipasinya bagaimana? Sangat pengaruh, pengaruh sekali dana pusat itu berkurang. Contoh misalnya, kita membuat program namanya beasiswa kurang lebih 10.000 beasiswa Itu saat per tahunnya? per tahun. Itu salah satu dari anggarannya adalah tunggu transfer. Ini kalau transfer berkurang, tentu beasiswa juga berkurang. Kan beresiko ini bos. Nah ini soal satu pendidikan, soal kesehatan sama. Kita mau ngasih orang sakit bantuan yang mestinya 1.000, jadi cuma 500. Ngefek memang. Nah, maka berharap sih pemerintah provinsi lebih dahsyat lagi untuk memikirkan gimana caranya program jalan, pendapatan terus juga meningkat. Iya. Kalau bisa meningkat terus lah ya. Yang hari ini lagi kita pikirkan itu soal mobil listrik. Kenapa itu Mas? Kan belum berpajak mereka. Oh iya, enak ya. Sepeda Nah, terus- listrik juga belum ada berarti? Belum. Terus dia jalan lewat jalan di Sopo. Oh enak ya. Iya benar-benar. Itu nek rusak sama tanggung jawab. Iya, sekarang lagi booming sih. Itu salah satu jalan buat teman-teman di sana yang belum bisa membeli sepeda motor. Apalagi buat anak-anak SD, SMP sekarang banyak loh yang pakai itu. Kalau di pajak itu kan pajak kendaraan bermotor, ada namanya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama. kendaraan. Nah 3 unsur ini kalau listrik dua enggak, satu pajak dia enggak, Iya. bahan bakarnya listrik. Iya. Ini dari mana dia? Pantes banyak yang beli motor listrik. Mobil pun juga Yo, serius nih Pak. serius beli aja. Enak ya berarti ya. Mobil listrik nggak ada pajaknya. Ini Bahan, serius. bahan bakar. Dia pakai apa? Emang terus PLN bayar ke kita? Bayar ke provinsi. Ya, memang PLN listrik, BUMD, BUMN ya. Iya. Tapi untuk ke pemerintah provinsi? Saya Tapi baru kalau pakai apa namanya? Bahan bakar minyak berapa apa namanya? Liter apa semua ada pajaknya. Bro. Iya. Itu kalau Kembalinya dia- kan juga ke masyarakat juga. Iya. Kok enak mereka-mereka ini. Saya juga mau kalau gitu. Tapi harganya lumayan katanya. Ini baru tahu loh, kalau nggak dikasih tahu mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang kurang tahu Mas Ari. Kalau ternyata sepeda listrik, mobil listrik ini tidak ada pajaknya. Oke, baiklah. Jangan ditiru ya teman-teman. Kalau udah ya proses ditiru kali nggak ini. apa-apa, tapi ya mudah-mudahan dari seperti itu bagaimana untuk ini ya, apa namanya? Kita lagi berkomunikasi dengan pihak produsen mobil listrik itu ya. Kemudian yang kedua kita lagi mulai merumuskan. Ya mudah-mudahan bulan ini itu apa ya win-win solution lah. Iya. Gimana caranya mereka juga bayar pajak, Iya. bagaimana juga
ya sama-sama memakai jalan raya, jalan umum, sama-sama memakai PJU, penerangan jalan umum. Ya dibantu lah, kira begitu lah ya. Iya, mudah-mudahan saya setuju kalau itu. Iya. Karena kan mereka juga, kita mau kemana ya pasti nemuin lah ya. Iya. Nemuin mobil listrik, sepeda listrik lewatnya ya sama-sama kita yang membayar pajak ini gitu kan. Udah mulai dibahas kok. Sudah mulai dibahas ya, mudah-mudahan di tahun 2026 kejauhan ya. 26 kejauhan. Ya 2025 akhir Iya. sudah terlaksana. Iya, 2026 bisa ada pajak tambahan kan dari pajak. Nah, Mas Ari, Ya. dengan kondisi ekonomi yang sulit saat ini ya, bagaimana Komisi C ini menjaga agar inflasi dan juga harga kebutuhan pokok tidak melonjak? Karena kan seperti yang kita ketahuin ya, khususnya ibu-ibu seperti kita-kita ini gitu kan. Kadang kan harga beras tiba-tiba melonjak. Minyak yang tadinya berapa tiba-tiba berapa. Nah, ini gimana pandangan dari Komisi C sendiri? Kalau saya, pemerintah provinsi semestinya untuk sering-sering operasi pasar, pasar murah. Iya. Pemerintah ini kan menguasai regulasi, menguasai potensi, menguasai sumber daya apapun. Ya, saya bercita-cita seluruh pertanian di Jawa Timur kita beli deh. Wow, Ya. yakin dibeli semua? Ya beli pemerintah. Ya tinggal ngitungnya ya berapa dia tanam, di bulan berapa dia panen, hasil panen kita beli. Iya. Untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Jadi dari Jawa Timur dikembalikan ke Jawa Timur. Dari masyarakat untuk Nah, masyarakat. kalau begitu maka bisa dijaga stabilitasnya. Yang beli kita sendiri, yang kita sendiri kan. Mau untung berapa, mau rugi berapa bisa ngukur tuh. Iya. Masyarakatnya ini sekian apa juta penduduk Jawa Timur, lalu makannya ini pakai nasi semua apa kan bisa dipetakan itu. Saya kira kalau semua dibeli oleh provinsi, saya kira bisa menjaga stabilitas itu. Bisa Tapi stabil. ada perbincangan mengarah ke sana? Ya, kita membuat rencana, kita mau membuat BUMD. Karena negara ini nggak boleh bisnis. Kalau negara bisnis hancur, Iya. hancur. Kita nggak bisa, kalah lah sama negara. Bahkan negara menciptakan namanya Badan Usaha Milik Negara. Kalau di daerah maka Badan Usaha Daerah. Milik Daerah. Nah ini yang berbisnis. Nah kalau negara bisnis ya nggak bisa gerak semua. Ya dikuasain sama Iyalah. sama Swasta mati, karyawan pada ini kan nggak bisa. Kalau ngomongin soal pajak, Hmm. apakah ada sektor pajak yang paling terdampak oleh kebijakan atau kondisi ekonomi yang saat ini? Mungkin seperti kendaraan bermotor, pajak hotel, atau yang lain sebagainya. Dan bagaimana strategi memitigasinya, Mas Hari? Iya. Ini banyak orang yang lagi mengajukan apa ya, bahasanya dispensasi agar pajak itu bisa elastis dibayar. Karena perekonomian kita lagi nggak baik-baik saja Iya. kan. Maka seperti misalnya kebijakan pemerintah tentang efisiensi. Rapat-rapat dibatasin. Kemudian apa ya, nggak boleh keluar, harus di kantor. Kebijakan efisiensi aja. Yang pertama, kalau mau keluar karena nggak boleh keluar ke hotel, maka hotel berdampak. Makanan jatuh nih. Nah, yang kedua tentu BBM nggak bisa puter dong. Biasa kita kesan naik motor, naik mobil kan. Nah, lalu apalagi nih kaitan sama efisiensi itu, aktivitas. Ya masuk uang konek ngantor terus loh. Ya, nggak mungkin. Nah, kita menyerap aspirasi, bagaimana kalau nggak turun? Makanya dibutuhkan apa ya namanya kebijakan-kebijakan yang lebih pro masyarakat lah. Bahwa masyarakat ini butuh tempat untuk curhat, tempat untuk menyampaikan aspirasi, tempat untuk mengekspresikan dirinya tentang kondisi diri dan keluarganya. Ini kalau nggak disambut ya bukan wakil rakyat namanya. Gitu. Iya. Kalau di Mas Ari sendiri ada nggak masyarakat dari dapilnya Mas Ari ini yang mengeluarkan unek-uneknya? Wakeh, Mbak. Oke. Salah satunya? Karena saya di Komisi C membidangi perbankan, di situ ada Bank Jatim. Roto-roto bicara nyilih duit. Mas aku iki butuh iki. Itu
Maksudnya langsung ke Mas Arinya sendiri? Ya kan saya buat ini ya posko di sana. Oh, Di Nganjuk ada, kalau di Madiun di Jalan Kudus. di Jalan Kudus. Kalau di Nganjuk di? Di Nganjuk di namanya Bogo belakang RSUD Bayangkara Di situ juga Kota. posko Posko. untuk pos curhat lah ya. Oh curhat. 24 jam buka. Kecuali tutup. 24 jam buka kuwi. Kecuali tutup. Kecuali itu. Loh, berarti setiap hari dong. Tiap hari. Tapi tiap hari juga banyak orang yang Ya, kita sudah punya staf di sana kan, relawan apa, ngumpul relawan, saudara apa, bantu di sana. Ya mulai, mohon maaf ya, Iya. ini nggak boleh mengeluh DPR Iya. itu. Mulai anak, mulai mau menikah nih Pak, Iya. sampai melahirin anak, sampai anak mau sekolah, gitu kan, Pak. Heeh. Sampai mau meninggal, Ya Allah. sakit ya. macam-macam kan. Pak, saya mau menikah. Oke. Setelah menikah, Pak, Saya mau ini istri saya hamil. Hamil. Ya, setelah hamil, Pak ini mau Mau lahiran. melahirkan. Pak ini mau sekolah. Ini, Pak. Terus gitu. It's okay ya selama ya kita mampu kita. Maka ya enak sebetulnya jadi DPR itu. Enaknya bisa berbagi. Iya. Nggak sembarang loh orang bisa berbagi. Iya, betul. Nggak semuanya bisa juga gitu kan. Nggak sembarang. Terus untuk ketaatan pajaknya di Madiun sama Nganjuk bagaimana? Jawa Timur relatif bagus. Beda dengan provinsi yang lain, aku nggak sebut. Yang lain kan kita bebaskan pajak nih. Iya. Ya karena mereka banyak masyarakatnya nggak bayar. Wajar aja dibebasin supaya bayar. Nah kalau di kita udah bayar semua kok rata-rata. Tapi untuk dapilnya Mas Ari sendiri gimana? Aman. Aman ya? Aman. Di Papenda Nganjuk itu setiap desa 1 orang. Untuk ngumumin di desa sekaligus apa ya, jadi PIC ya. Masyarakat desa itu berapa apa namanya? Berapa orang, lalu cara bayarnya kayak apa, mereka dipandu oleh PIC ini. Oh, berarti keren ya. Sekelas desa itu maksudnya cara penyampaiannya itu akhirnya sampai ngena ke yang terpelosok-pelosok gitu loh Mas Ari. Masyarakat itu cuma butuh tahu kok. Aku kira bayar pajak piye to carane, ndek Iya, ndi, tis iya. piro. Iya. Bener. Sebenarnya Kasih cuma kamu hubungin ini, selesai kan? maksudnya kalau didampingin gitu kan enak. Mm. Tadi kan ada yang mendampingin ya, salah satu yang apa sih? Jubirnya itu Ah, tadi. apa? Dikasih arahan gitu Ah. kan. Ini bayarnya terakhir tanggal segini. Mm-mm. Kalau lewat online ke sini. Mm-mm. Kalau mau offline datangnya ke sini. Tapi Iya. biasanya ada penjemputan bola gitu nggak di area sana, Mas? Biasanya kita berarti di desa ya, Mbak. Oh, ada di situ ya. Dan kegiatan desa mereka masih ikut disampaikan. Karena berpajak itu kadang malu, Mbak. Kok malu kenapa? Nek diumumno, Mbak Rara, Dorong bayar pajak Heeh. tahun Selam- 2010. kan mahal loh. Nah ini tugasnya ke Mbak Rara. Mbak Rara mohon maaf ya, sesuai dengan data ini Mbak Rara 3 tahun loh Mbak. Wih wis meneng Mas yo, tak bayar sesuk. Ya diumum nang kelurahan Mbak. Sok ben Mbak Rara nggak mau ke kelurahan itu. Iya, yo isin zelek Iya iya lah. Nah itu butuh PIC. Iya. Butuh apa namanya orang yang bisa ngatur itu. Kayak gitu emang dari Mas Arinya sendiri atau memang sudah berjalan? Kalau di Nganjuk saya udah ngomong dengan Bapendanya, namanya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang ditugaskan di Nganjuk, udah begitu. Nah, Sudah kalau berjalan. Sudah berjalan. Nah, di Kalau dapilku yang di begitu. Madiun? Madiun belum sih. Masih aku. belum, Cuman ya. aku waktu udah ngomong sama Bupati, Bapak Abub. Kamu kalau ada ini, aku dihubungin gitu aja. Supaya taat gitu kan. Kalau nggak gitu lali-lali terus. Dieling no Iya. peng pisan ae lali dan dia nggak tahu dieling no, nggak pernah diedukasi gitu tambah lupa. Saya sendiri juga masih belum bayar kok, Pak. Oke, kalau begitu terakhir nih Mas Oke. Ari. Jika Mas Ari boleh memberikan satu pesan kepada masyarakat di Jawa Timur terkait peran mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, apa yang mau disampaikan? Iya. Yang pertama, tetap terus semangat. Jangan pernah kendor, jangan pernah patah. Apa cita-cita, pemerintah provinsi pasti akan membantu. Mau beasiswa, mau usaha, mau apapun pasti bantu. Hanya saja mungkin di dapilnya masing-masing ada Madura, ada mana itu, ada Banyuwangi. Kayak saya kan Nganjuk Madiun nih. Nah bisa nanti di posko bisa berdiskusi sehingga kita bisa memberikan apa ya note, memberikan catatan, memberikan arahan sehingga kebutuhan stabilitas diri, organisasi, keluarga, masyarakat itu minimal
itu bisa dikurangi sehingga menjadi sejahtera semua. Tujuan kita adalah sama-sama happy. Sama-sama happy, sama-sama merasakan, sama-sama sejahtera gitu kan. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Sama-sama, Ari yang Mbak Rara. siang hari ini panas-panas ya di kota Surabaya. Yang sudah mampir ke podcast Kios Koran untuk Terima kasih. membahas menjaga stabilitasi ekonomi daerah, pajak tidak naik tapi pertumbuhan tetap terjaga. Kan rada abot saja nih. Oke, terima kasih ya Mas Oke, terima kasih. untuk apa yang sudah disampaikan. Semoga masyarakat pun juga mendengar dan semoga Mas Ari sekeluarga sehat-sehat. Amin, amin, amin. Kita ketemu lagi besok ya Mas Ari ya, Insya mampir Allah. ke podcast Kios Koran lagi untuk membahas tema yang selanjutnya. Kalau begitu, Terima kasih. sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode podcast Kios Koran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.